البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita ambil adalah hadis yang kedua dari Kitabul Jami' Babul Adab, muttafaqun alaih. Hadisnya upayakan antum sudah mengkondisikan. Hadis yang kedua hadisnya Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Dan hadis seputar apa? Barometer ukuran dalam masalah dunia dan masalah akhirat. Kalau dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Tapi kalau dalam masalah ilmu dan akhirat, masalah agama, lihatlah orang yang di atas kita. Tujuannya kenapa? Kalau dalam masalah dunia lihat yang di bawah kita, agar terdorong untuk kita bersyukur. Faham? Walaupun antum dan kita kehidupannya seperti ini sederhana, ternyata masih ada orang yang di bawah kita yang membutuhkan. Walaupun rumah kita ala kadarnya, ternyata ada orang yang di bawah kita yang belum punya rumah. Ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, ada yang tinggal di barakallahu fikum, di selokan, sebagian mereka seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik? Kita terdorong bersyukur, paham ya? Melihat yang di bawah kita kalau dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah dunia kita lihat yang di atas kita, tidak akan selesai. Dalam artian bagaimana? Terus pasti dia akan mencari dunia, rakus dengan dunia, paham ya? Tapi kalau kita yakin bahwasanya barakallahu fiik, dunia itu akan mengikuti orang-orang mengejar akhirat, itulah yang perlu kita tanamkan di benak kita semuanya. Kalau dalam masalah akhirat, masalah agama, masalah ilmu, lihat orang yang di atas kita, biar terdorong, termotivasi untuk belajar semangat. Oh ternyata si fulan masya Allah. Seperti itu. Hadisnya setorkan ya, hadisnya Abi Hurairah muttafaqun alaih. Yang hafal disetorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Ala tasdaru. Muttafaqun. Ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman 33. Qala al-mu'allif wa asbahullah. Al-haditsus tsalitsu, hadis yang ketiga dari Kitabul Jami' Babul Adab. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadisnya siapa ini yang ketiga ini yang sudah kita lewati kemarin? Barakallahu, hadis Nawas bin Sam'an ya. Nawas bin Sam'an. Akhrajahu Muslim. Kita baca. Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Kata Rasulullah SAW, kebaikan itu adalah al-birru, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus. Orang dikatakan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan itu akhlak yang bagus. Dia punya unggah-ungguh, punya sopan santun, punya akhlak. Kalau lewat yang nyapa, makanya kalau manggil yang lebih tua dengan sebutan yang barakallahu fiik, menghormati. Paham ya? Yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang tua, seperti itu. Wal ismu ma haka fi sadrika, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang ragu. Sesuatu yang meragukan atau yang ragu di dalam dadamu. Paham ya? Maksudnya ragu bagaimana maksudnya? Sesuatu yang ragu, yang tidak tenang gitu loh di dada. Itu namanya dosa. Orang kalau berbuat dosa tenang enggak kira-kira? Enggak tenang kan? Barakallahu fiikum, seperti itu. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kamu enggak suka kalau manusia itu tahu gitu. Paham ya? Sekarang antum ketika berbuat dosa, pengen enggak manusia tahu? Pengen enggak? Enggak pengen. Itulah yang namanya dosa. Paham ya? Sesuatu yang tidak tenang di dalam dada dan tidak pengen kalau manusia tahu. Makanya kita banyak-banyak minta
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah taala menutupi kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang kita miliki. Paham ya? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menutupi aib dan kekurangan manusia. Mafhum insyaallah ya? Naam, seperti itu. Kita lihat qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, disimak baik-baik. Hadza fihi aidan fadlu husnul khuluq. Di sini juga ada keutamaan juga, yaitu keutamaan indahnya akhlak. Akhlak yang indah, akhlak yang baik. Kalau ada saudaranya yang keliru dinasihati, ada yang tidak lurus diluruskan, seperti itu. Karena termasuk bentuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa di antaranya? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apalagi sudah kenal dakwah, sudah ngaji, sunni salafi, harus punya akhlak, punya adab. Apalagi ketika antum hidup di lingkungan orang-orang awam, di masyarakat, ya harus punya adab, punya unggah-ungguh sopan santun. Lewat ya nyapa, assalamualaikum, atau sapaan yang lainnya. Bagaimana Pak kabarnya Pak, sehat? Atau pakai bahasa Arab bisa kayak fahal anta bi khair, ahlan wa sahlan. Kalau orangnya orang Arab, paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Kalau orang-orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Paham ya? Orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Intinya yang sapaan yang barakallahu fi mengandung unsur adab di situ. Jangan sampai sudah belajar malah enggak punya adab, jangan, ini keliru. Paham ya? Terkhususkan ketika berhadapan dengan orang tua. Biasanya orang kan gitu, terbalik. Kalau sama orang lain senyum-senyum, Masya Allah, hayakallah, ahlan wa sahlan, hayakallah, barakallahu fi. Kalau orang tuanya merengut wajahnya, la senyum wala kalam wala salam orang tuanya. Biasanya gitu sebagian orang ya, kalau sama orang tuanya tuh dingin dia, la salam wala kalam wala ngobrol. Tapi kalau sama orang lain, assalamualaikum, hayakallah, ahlan wa sahlan, lembut sama orang lain. Sama orang tua, jangan terbalik, barakallahu fi. Ini terbalik namanya ya. Sama orang tua dia enggak lembut, sama orang lain lembut. Yang melahirkan antum dan kita siapa? Ibu kita kan. Sama ibu-ibu orang lain, sama mbok-mbok itu, mak-mak itu, disapa senyum-senyumnya, nggih. Hayakallah. Paham ya? Lemah lembut dia. Sama ibunya enggak pernah senyum dia. Sama ibunya sendiri, la senyum wala salam wala kalam. Terbalik enggak? Terbalik. Seharusnya kita sama keluarga, sahabat, sama ibu, paham ya? Itu lebih lembut daripada orang lain. Itu seharusnya gitu. Bukan barakallahu fiik malah sama orang lain lembut, senyum-senyum, tapi kalau sama orang tuanya merengut. Jangan, terbalik. Barakallahu fiik. Nah, tanpa orang tua mungkin antum tidak ada nih itu istilahnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa annahu minal adab syar'iyyah, bahwasanya yang namanya akhlak yang mulia termasuk adab-adab syar'i, adab-adab yang syar'i. Wa husnul khuluq yajma'. Perhatikan ini. Dan akhlak yang indah itu yajma'. Akhlak yang indah itu yajma', terkumpul padanya talaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri. Jadi memiliki wajah yang berseri-seri dalam artian ketika bertemu dengan temannya, dengan sahabatnya, paham ya? Dia senyum, paham ya? Menampakkan wajah yang berseri-seri, bukan merengut terus, la senyum wala syai', la salam wala kalam misalkan. Paham ya? Serius boleh, tapi kadang-kala ada di sana saat-saat dia senyum dengan saudaranya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa badlul ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan, berbuat baik pada orang lain. Paham ya? Bersedekah, berinfak, paham ya? Seperti itu. Walaupun sedikit. Wa kaful adza, dan juga apa? Menahan diri dari gangguan, tidak mengganggu orang lain. Paham ya? Tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu dengan ucapan, wala dengan tangan, wala yang lainnya. Kama qala Ibnu Mubarak wa ghairuh. Fayanbaghi lil mu'min an yakuna taliqal wajh 'inda liqa'. Perhatikan ini. Selayaknya bagi seorang mukmin, hendaknya dia apa? Ketika berjumpa, bertemu, itu memiliki wajah yang berseri-seri. Nyapa, assalamualaikum. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Taruhlah itu walaupun pakai masker, nyapa aja assalamualaikum. Walaupun enggak nampak, tidak masalah, nyapa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ma'ad duyuf, dan juga bersama tamu. Nah, ada tamu, ya siapa? Assalamualaikum, kaifa halak, anta bi khair, ahlan wa sahlan, senyum. Jangan ada tamu merengut wajahnya misalkan. Paham ya? Thayyibul kalam, ini termasuk bentuk akhlak mulia apa? Dengan ucapan yang bagus, sapa dengan sapaan yang bagus. Kaifa haluk, anta bi khair, ahlan wa sahlan, tafaddal, hayakallah, gitu ya. Nah,
wa yabdul ma'ruf, dan juga apa? Mencurahkan kebaikan. Wa yakuful adza, dan juga menahan dari gangguan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mengganggu orang. Mengganggu orang lain. Yakuful adza, menahan diri dari gangguan. Hakadha yakunu husnul khuluq. Demikianlah suatu akhlak dikatakan bagus atau indah. Talaqatul wajhin, yaitu wajah yang berseri-seri. Wa tibi kalam, dan juga ucapan yang indah dan bagus. Wa badli khairin, dan juga mencurahkan kebaikan. Wa kaffu syarrin, dan juga menahan diri dari apa? Suatu kejelekan. Fal yujahid nafsa fi hadza wa yahris ala hadza. Maka hendaknya seorang yujahid nafsah, yaitu melatih dirinya. Bersungguh-sungguh untuk melatih dirinya, mengajak dirinya untuk apa? Untuk berbuat baik atau memiliki akhlak yang mulia ini. Wa yahris ala hadza, dan semangat untuk memiliki akhlak yang bagus ini. Wa min al-adab syar'iyyati tarku ma yashtabih 'alaika wa yahub fi nafsika hatta la taqa' fil haram. Dan termasuk adab-adab yang syar'i, meninggalkan perkara-perkara yang samar terhadapmu dan meragukan dirimu. Paham ya? Maksudnya apa? Ragu di dalam dirimu dan perkara yang samar menurutmu, tinggalkan. Kenapa tujuannya? Hatta hingga apa? Hingga la taqa' fil haram, hingga engkau tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu, seperti itu. Taqifu hatta tangdura fil amr. Engkau menahan diri atau berdiri atau diam. Paham ya? Taqif, berhenti atau diam. Sampai engkau melihat, memperhatikan fil amr, pada suatu perkara. Wa tastahid fi fa'lin fi ma'rifati halin, fi ma'rifati hali ma ashkala 'alaik. Dan engkau bersungguh-sungguh untuk mengetahui keadaan yang menjadi iskal, menjadi masalah bagimu. Diperhatikan dulu apa permasalahannya. Imma bi muraja'atil ilm, imma dengan mengulang-ulang ilmu yang dia pelajari. Maksudnya adalah kutubul ilm, kitab-kitab berkaitan masalah ilmu. Wa imma bi muraja'atil ulama, imma dengan merujuk kepada para ulama, tanya. Kalau enggak tahu, tanya kepada ulama. Tanya kepada para ulama ketika tidak tahu ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hatta yazulal labs, hingga hilang kesamaran tersebut. Wa sammahu isman, dan dinamakan dengan dosa li syiddati ma fihi minal khatar. Dikarenakan apa? Dikarenakan sangat dahsyatnya bahaya yang ada di dalamnya. Paham ya? Fayanbaghi tawaqqi dzalika wal hadar minhu. Maka selayaknya seorang itu tawaqqi, itu menjauhkan diri, berhati-hati dari perbuatan dosa tersebut atau sesuatu tersebut. Li'anna tasahula, perhatikan ini, li'anna tasahula fihi yuqi' fil haram. Dikarenakan orang kalau bermudah-mudahan, tasahul, bermudah-mudahan dalam perkara tersebut, itu akan apa? Menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil satu hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.